Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok algoritma Tabu Search, yaitu yang terdiri dari Abdullah Ulinuha, saya sendiri Ilhamair Firdaus, lalu Dianita Amelia, Nur Isnaini, Clarissa Lutfia Rahmat, dan Muhammad Doni Febrian. Next. Nah, metode pencarian sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua besar, yaitu uninformed search dan informed search. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait yang informed search, yaitu lebih tepatnya adalah tabu search pada poin nomor 4. Next. Sejarah dari tabu search itu berawal dari bahasa Tonga yang berarti benda yang tidak bisa disentuh karena sakral. Tonga sendiri ialah suatu bahasa Polinesia yang digunakan oleh suku aborigin Pulau Tonga sendiri untuk mengidentikan suatu hal yang tidak boleh disentuh karena sakralnya. Pertama kali diperkenalkan oleh Fred W. Glover pada tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1989. Menurut kasus Webster, tabu berarti larangan yang dipaksakan oleh kebudayaan sosial sebagai suatu tindakan pencegahan atau sesuatu yang dilarang karena berbahaya. Bahaya yang harus dihindari dalam tabu search adalah penjadwalan yang tidak layak dan terjebak tanpa ada jalur keluar. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Al-Adab dan Hocaunglu 2007, tabu search adalah sebuah metode optimasi yang berbasis pada local search. Proses pencarian bergerak dari satu solusi ke solusi berikutnya dengan cara yaitu memilih solusi tetangga atau neighborhood terbaik dari solusi sekarang atau current solution yang tidak tergolong solusi terlarang. Ide dasar dari algoritma tabu search adalah mencegah proses pencarian dari local search agar tidak melakukan pencarian ulang pada ruang solusi yang sudah pernah ditelusuri, dengan memanfaatkan suatu struktur memori yang mencatat sebagai jejak proses pencarian yang telah dilakukan. Strategi tabu search mungkin dibagi menjadi 3, yaitu forbidden strategi, yaitu mengontrol apa yang masuk ke daftar tabu. Kedua, freeing strategi, mengontrol apa dan kapan yang masuk ke dalam tabu. 3, sort item strategi, yaitu mengelola interaksi antara forbidding strategi dan freeing strategi untuk memilih solusi uji coba. Parameter dari tabu search ini terdiri dari prosedur pencarian lokal, struktur neighborhood, aspiration condition, bentuk tabu moves, penambahan tabu move, ukuran maksimal tabu list, serta stopping rule. Kemudian algoritmanya yaitu adalah yang pertama dimulai dari solusi inisial. Kemudian prosesnya adalah membuat kandidat list solusi yang dilanjutkan untuk dan dilanjutkan pada evaluasi solusi. Kemudian memilih solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah apakah solusi tersebut sudah memuaskan. Nah, jika tidak, maka update tabu dan kondisi aspirasi. Kemudian kembali lagi kepada membuat kandidat list. Nah, selanjutnya jika iya, maka itu adalah solusi final. Kondisi stopping tabu search. Beberapa kondisi penghentian sebagai berikut. Nah, 1 N. Kemudian I K plus 1 sama dengan 0. Yaitu tidak ada solusi yang layak di lingkungan solusi I. Kemudian K, jika K lebih besar dari jumlah maksimum iterasi yang diperbolehkan. Kemudian jumlah iterasi sejak peningkatan terakhir I lebih besar dari angka yang dibutuhkan. Kemudian bukti dapat diberikan bahwa solusi optimal telah diperoleh. berikut merupakan contoh algoritma tabu search. Kita mempunyai studi kasus bagaimana menghubungkan 5 node menjadi
dengan mencari kos minimum. Dalam studi kasus ini terdapat constraint jika garis AD terhubung dengan garis DE yang tidak terhubung, maka akan terkena penalti 100. Tetapi jika garis DE terhubung dan AD tidak terhubung, maka tidak berlaku biaya penalti. Constraint yang kedua, apabila garis AB, AD, dan CD tidak terhubung bersamaan, hanya bisa salah satu dari 3 garis tersebut, maka tidak ada biaya penalti. Tapi jika terdapat 2 garis yang saling terhubung, maka terkena penalti sebesar 100, dan jika 3 garis tersebut terhubung, maka terkena penalti 200. Dari inisialisasi solusi awal, dari 5 not ini dicari dengan jumlah angka minimum, yaitu dari angka AB, AC, CE dengan AD. Dari garis AB diperoleh 20, dari garis AC diperoleh 30, dari garis CE sebesar 5, dan AD 15. Tetapi di dalam solusi awal ini terdapat pelanggaran constraint yang pertama, yaitu garis AD terhubung dan garis DE tidak terhubung, maka terkena biaya penalti sebesar 100. Dan constraint yang kedua terkena karena garis AB dan AD saling terhubung, jadi terkena constraint sebesar 100. Jika dijumlahkan 100 ditambah 100, 100 yang awal terkena karena constraint yang pertama, 100 yang kedua karena constraint yang kedua, 20 dari garis AB, 10 dari garis AC, 5 dari garis CE, dan 15 dari garis AD, sehingga dijumlahkan menjadi sebesar 250. Dalam ilustrasi yang pertama, tabel add merupakan tabel garis yang tidak terhubung atau putus-putus. Jadi kita tambahkan garis BE, garis CD, dan garis DE. Kemudian tabel untuk yang delete itu garis yang terhubung di antara garis yang terdapat pada tabel add. Yang pertama BE, garis yang terhubung dengan BE adalah AB, AC, dan CE. Garis yang terhubung dengan garis CD, garis AC, dan garis AD. Dan yang terakhir, garis yang terhubung dengan garis DE, yaitu garis AC, AD, dan CE. Berikut merupakan hasil perhitungan yang pertama dari garis BE. Yang pertama, tambahkan garis BE, delete garis AB, sehingga constraint yang pertama muncul karena garis AD saling berhubungan. Jika garis AD berhubungan dan garis BE terputus, maka terkena biaya penalti sebesar 100. Untuk yang constraint yang kedua tidak terkena karena garis yang terhubung hanya garis AD. Selanjutnya 30 itu dari B sama E, 10 dari AC, 5 dari CE, dan 15 dari AD, sehingga dijumlahkan menjadi sebesar 160. Untuk yang kedua dilakukan sama seperti yang pertama. Kita tambahkan garis BE, kita delete garis AC. Sehingga untuk constraint yang pertama terjadi karena garis AD berhubungan dan garis DE terputus. Biaya penalti terkena 100, dan untuk constraint yang kedua terkena 100 dikarenakan garis AB dan garis AD saling berhubungan. Untuk yang 20 adalah angka dari hasil AB, untuk 30 dari BE, dan 5 dari CE, 15 dari AD, sehingga dijumlahkan menjadi 270. Untuk yang terakhir pada tabel BE adalah CE. Kita tambahkan garis BE dan kita delete garis CE.
Sehingga untuk konsen yang pertama terjadi karena garis AD terhubung dan garis DE terputus-putus, sehingga mendapatkan penalti 100. Dan untuk konsen yang kedua terjadi karena garis AB dan AD saling berhubungan. 20 dihasilkan dari garis AB, 30 dari DE, 10 dari AC, dan 15 dari AD, sehingga dijumlahkan menjadi 270. Selanjutnya yaitu pada tabel CD, tambahkan garis CD, kemudian delete garis AC, dan menemukan yang kedua, pada garis CD ditambahkan garis CD dan dihapus pada garis AC, memperoleh hasil 100 dikatakan 100 dikarenakan constraint yang pertama sudah memenuhi constraint yang pertama, yaitu garis AD terhubung sedangkan DE tidak terhubung, tambah 200 dikarenakan constraint yang kedua sudah memenuhi, yaitu AB dan garis AD dan CD terhubung, tiga-tiganya garis itu terhubung. Dan garis yang terhubung lainnya yaitu AB sebesar 20, AD 15, CE 5, dan dihasilkan jadi 365. Selanjutnya garis CD ditambahkan, selanjutnya garis AD di-delete menjadi garis tidak terhubung. Garis AD dan garis DE tidak terhubung, maka masukkan nilai 0, tambah garis AB, garis AD, garis AB terhubung sedangkan AD tidak terhubung, CD terhubung, jadi constraint yang kedua memenuhi, yaitu terjadi penalti sebesar 100 dan garisnya terhubung sebesar 20, 5, 10, dan 25 dan dijumlahkan menjadi 160. Selanjutnya garis DE terhubung dan garis EC di-delete menjadi garis tidak terhubung. Maka constraint yang pertama itu AB, AD itu terhubung, tetapi AD dan DE terhubung menjadi nilai tidak terjadi penalti. Terus AB, AD, CD menghasilkan penalti 100. Dan ini garis yang terhubung sebesar 20, 10, 15, dan 40 dan dijumlahkan jumlah 185.
Selanjutnya garis DE ditambahkan garis AC dijadikan garis tidak terhubung. Maka hasil yang didapat constraint yang pertama tidak memenuhi constraint pertama dan tidak menghasilkan penalti. Terus tambah 100 AB, AD dan CD mendapatkan penalti 100. Terus garis yang terhubung 20 tambah 15, terus tambah 40 tambah 5 dan dijumlahkan menjadi 180. Yang terakhir yaitu garis DE. Garis DE ditambahkan dan garis AD dihapus dan menghasilkan nilai 0 dikarenakan garis AD tidak terhubung dan garis DE itu terhubung. Jadi tidak mendapat penalti. Dan nilainya tambah 0 itu dikarenakan constraint yang kedua itu kan AB terhubung, AD tidak terhubung dan CD tidak terhubung. Yang terhubung cuma 1, jadi tidak mendapat penalti. Jadi garis yang terhubung 20 tambah 10 ditambah 5 tambah 40 jadi hasilnya 75. Di antara semuanya ini hasil yang paling minimum itu pada garis DE dan AD jumlah 75. Selanjutnya untuk iterasi kedua, yaitu kita menambahkan terlebih dahulu garis yang putus-putus di bagian kolom add, yaitu pertama BE, kedua CD, dan ketiga AD. Lalu untuk yang garis putus pertama yaitu BE, kita harus mencari garis sambung yang bisa menutup garis putus-putus tersebut, yaitu garis BA, garis AC, dan garis CE. Lalu selanjutnya, next, pada garis putus-putus CD kita harus menutupnya juga. Untuk menutupnya berarti kita menggunakan garis CE dan garis ED. Next. Untuk yang garis putus AD kita menggunakan garis DE, garis EC, dan garis CA. Lalu untuk constraint-nya, untuk constraint pertama dan constraint kedua tidak ada penalti, maka dari itu nilainya 0 sama 0. Lalu untuk yang nilai 30 itu berasal dari BE, lalu untuk yang 10-nya berasal dari AC, dan yang untuk 5-nya berasal dari CE, dan yang 40 berasal dari DE. Jika ditotal semuanya yaitu 85. Lalu selanjutnya untuk yang BE ini ditambahkan, lalu AC-nya dihapus, sehingga untuk constraint-nya itu juga tidak berlaku semua atau tidak mendapatkan penalti, jadi nilainya 0 dan 0. Lalu untuk garis hubungnya yaitu garis yang tidak putus-putus, nilainya yaitu yang untuk 20 berasal dari AB,
yang 30 berasal dari BE, yang 5 berasal dari CE, dan yang 40 berasal dari DE. Jika ditotal, maka hasilnya 95. Lalu selanjutnya menambahkan BE juga, tapi menghapus CE. Maka untuk garis hubungnya di sini juga tidak terkena penalti untuk constraint pertama maupun constraint kedua. Jadi nilainya 0 dan 0. Lalu untuk garis hubungnya yaitu pertama untuk 20 adalah dari AB, lalu yang 30-nya berasal dari BE, lalu untuk yang 10-nya berasal dari AC, dan 40-nya berasal dari DE. Jika ditotal maka hasilnya adalah 100. Untuk selanjutnya dari literasi kedua ini kita menambahkan dari garis CD, lalu menutupnya dengan garis CE, lalu ke ED. Lalu jika menambahkan dari CD lalu menghapus garis CE ini, dari kedua constraint tersebut tidak terdapat aturan yang melanggar. Jadi jika tidak ada maka 0 dan 0. Lalu 20, 10, 25 ditambah 40 hasilnya 95 ini dari poin-poin dari garis yang terhubung. Menambahkan CD dan menghapus ED. Lalu constraint aturan dari yang pertama tidak melanggar, dan dari constraint yang kedua melanggar dikarenakan garis AB dan CD itu terhubung, maka melanggar dan diberikan nilai ditambah 100. Lalu plus 20 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 25 ini hasil dari garis-garis yang saling terhubung dan menghasilkan nilai 160. Next. Selanjutnya kita bisa menambahkan garis AD, lalu dari garis AD ini kita bisa menutupnya dimulai dari garis DE, EC, lalu CA. Dan dari DE ini, jika menghapus DE ini, didapatkan constraint aturan yang pertama melanggar dikarenakan garis DE ini tidak terhubung, sedangkan garis DA ini terhubung. Jadi melanggar dan diberikan nilai 100. Lalu constraint kedua ini juga melanggar dikarenakan garis AP dan AD ini saling terhubung dan didapatkan constraint 100. Lalu ditambah 20, ditambah 10, ditambah 5, ditambah 15 dari nilai-nilai garis yang tadi terhubung, lalu jumlahnya semuanya 250. Next. Ditambahkan AD lalu menghapus EC. Dari constraint aturan pertama tidak melanggar, sedangkan dari constraint yang kedua ini melanggar dikarenakan garis AB dan AD keduanya terhubung. Jadi ditambahkan 100, lalu ditambah 20, ditambah 10, ditambah 15, ditambah 40 dari garis-garis yang saling terhubung, lalu didapatkan hasil sejumlah 185. Dari menghapus garis CA. Constraint yang pertama tidak melanggar, lalu constraint yang kedua melanggar dikarenakan garis AB dan AD terhubung, lalu didapatkan garis nilai 20 ditambah 5 ditambah 40 ditambah 15 dari seluruh garis yang terhubung, dan jika ditotal seluruhnya itu jumlahnya 180. Didapatkan dari literasi kedua ini nilai yang paling minimum itu dari garis BE yang menghapus garis BA itu mendapatkan nilai 85. Kemudian pada iterasi ketiga ini ditambahkan garis putus-putus berupa garis AB, garis AD, dan garis CD. Kemudian dari garis yang ditambahkan dari AB yaitu menghapus garis BE, garis EC, dan garis CA. Pada garis ditambahkan dari AD itu ada garis DE, EC, CA.
Kemudian yang terakhir adalah garis CD. Kemudian yang dihapus adalah DE dan EC. Selanjutnya, pada garis yang ditambahkan AB dan yang dihapus adalah BE, maka akan terjadi tidak ada pelanggaran constraint. Karena yang pertama itu adalah garis AD dan garis DE. AD-nya terputus dan garis DE-nya bersambung, itu tidak melanggar constraint, maka harusnya 0. Dan kedua, garis AB antara garis AB, AD dan CD itu hanya satu yang terhubung, maka tidak melanggar constraint. Kemudian ada nilai 20, 10, 5, 40 itu didapat dari garis yang terhubung. Jika ditambahkan ada 75. Kemudian yang garis kedua yang dihapus adalah EC, di mana mendapatkan hasil yaitu yang pertama dan kedua constraint tidak dilanggar, maka hasilnya adalah 0. Jika dilihat itu ada yang pertama adalah garis AD itu tidak terhubung dan garis DE itu terhubung, maka tidak melanggar constraint. Yang kedua, antara garis AB, AD dan CD itu yang terhubung hanya AB dan itu tidak melanggar constraint, maka nilainya adalah 0. Kemudian ada nilai 20, 30, 10, 40 itu adalah garis yang terhubung. Jika ditambahkan maka akan mengeluarkan hasil 100. Dan yang terakhir dari garis AB adalah garis penghapusan garis CA. Nah, di mana garis CA ini tidak ada pelanggaran constraint juga. Karena kenapa? Juga dilihat dari garis AD itu terputus dan garis CE terhubung, maka tidak melanggar constraint. Yang kedua, konsep kedua juga tidak melanggar constraint karena antara garis AB, AD dan CD hanya satu yang terhubung yaitu adalah A dan B, maka tidak melanggar dan dinilai 0. Kemudian ada nilai 20, 30, 5, dan 40 itu adalah garis yang terhubung. Jika total ada nilai 95. Untuk berikutnya, menambahkan garis AD dan menghapus beberapa garis opsi yang bisa menutup garis AD. Ada garis DE, EC, dan CA. Dan perhitungan pada garis menambah garis AD, menghapus garis DE, kita cek dulu untuk constraint yang pertama, apakah dia melanggar constraint tersebut atau tidak. Jika melanggar, maka kena penalti 100. AD terhubung, sementara garis DE tidak terhubung, jadi melanggar constraint yang pertama sehingga mendapatkan penalti 100. Sementara constraint yang kedua, dia tidak melanggar karena garis AB tidak terhubung, garis CD tidak terhubung, tetapi garis AD saja yang terhubung, sehingga nilai penaltinya 0. Kemudian ditambahkan dengan garis BE yaitu 30, ditambahkan dengan garis AC 10, ditambahkan garis CE 5, dan ditambahkan dengan garis AD 15 sehingga menghasilkan nilai 160. Menambahkan garis AD dan menghapus garis EC. Dicek dahulu apakah melakukan pelanggaran constraint atau tidak. Dilihat dari constraint yang pertama, garis AD dan garis DE saling terhubung sehingga tidak melanggar constraint dan tidak mendapatkan penalti sehingga nilainya 0. Kemudian constraint yang kedua, garis AB tidak terhubung, garis CD tidak terhubung, sedangkan garis AD terhubung. Berarti tidak melanggar constraint sehingga tidak mendapatkan penalti. Maka nilainya 0. 0 ditambah 0 ditambahkan 30, value dari garis BE ditambahkan 10, value dari garis AC ditambah 15, value dari AD, kemudian ditambah 40, value dari nilai DE. Maka totalnya 95. Menambahkan garis AD dan menghapus garis CA. Dicek dahulu apakah melanggar constraint atau tidak. Ketika constraint pertama, garis AD terhubung dan garis DE terhubung, maka tidak melanggar constraint sehingga tidak mendapatkan penalti alias 0. 0 ditambahkan dengan
Constraint yang kedua dicek kembali, garis AB tidak terhubung, garis CD tidak terhubung, garis AD terhubung, sehingga tidak mendapatkan penalti. 0 ditambahkan 0, ditambah 30 dari garis BE, ditambahkan 5 dari garis CE, ditambahkan 15 dari garis AD, ditambahkan 40 dari garis DE, sehingga menghasilkan 90. Menambahkan garis CD dan menghapus garis DE. Dicek kembali apakah melanggar constraint atau tidak. Ketika dilihat AD tidak terhubung dan DE tidak terhubung, maka tidak melanggar constraint 1, sehingga nilainya 0. Kemudian constraint kedua, garis AB tidak terhubung, garis AD tidak terhubung, tetapi garis CD terhubung, sehingga tidak melanggar constraint dan biaya penaltinya adalah 0. 0 ditambah 0 ditambah 30 dari BE, ditambah 10 dari garis AC, ditambah 5 dari garis CE, ditambah 25 dari garis CD, sehingga menghasilkan 70. Menambahkan garis CD dan menghapus garis EC. Dicek kembali apakah melanggar constraint atau tidak. AD tidak terhubung, sedangkan DE terhubung. Jadi tidak melanggar constraint yang pertama, maka biaya penaltinya 0. 0 ditambahkan dengan AB tidak terhubung, AD tidak terhubung, CD yang terhubung. Berarti tidak melanggar constraint kedua, maka nilai penaltinya 0. 0 ditambah 0, ditambah 30 dari garis BE, ditambah 10 dari garis AC, ditambah 25 dari garis CD, ditambah 40 dari garis DE, maka menghasilkan nilai 105. Sehingga pada iterasi ketiga ini dihasilkan nilai yang paling kecil yaitu 70 dengan cara menambah garis CD dan menghapus garis DE. Nah, ada beberapa iterasi dengan solusi kos terendah. Iterasi pertama, kos terendahnya 75, iterasi kedua, kos terendahnya 85, iterasi ketiga, kos terendahnya 70. Jika dibandingkan, maka nilai paling minimum adalah iterasi ketiga yaitu 70. Mengapa berhenti di iterasi ketiga? Karena kemungkinan jalan yang akan ditemui adalah tiga jalur yang belum terhubung. Kelebihan dan kekurangan algoritma tabu search. Secara pengertian, kelebihan tabu search ini yaitu struktur memorinya yang fleksibel, sehingga memperbolehkan pencarian terus dilakukan, meskipun solusi yang diperoleh tidak ada yang lebih baik dari solusi terbaik yang telah diperoleh, serta mampu menjaga agar proses pencarian tidak jatuh pada lokal optimal yang pernah muncul pada pencarian sebelumnya. Kemudian, kandidat penentuan solusi dilakukan secara probabilistik, bukan secara acak. Tetapi kekurangannya yaitu ukuran dari tabulisnya yang tetap ataupun random. Kemudian perlunya menyeting parameter tabulis terkait seberapa besar ukuran tabulis yang optimal. Terima kasih. Demikian penjelasan tabu search dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penafsiran dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.